Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Mari kita awali kajian kitab Adabul Mufrad kita dengan baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini kita lanjutkan bahasan pada bab yang ke-162. Bab tentang memperbaiki hubungan di antara sesama manusia. Persatuan itu penting enggak, Pak? Penting. Namun ada orang-orang kadang-kadang memang punya niat terselubung untuk buat ricuh gitu loh ya, mancing-mancing. Ya, mancing. Kadang-kadang apalagi dengan perkembangan medsos hari ini itu banyak sekali informasi fitnah ke orang lain. Tujuannya satu, supaya banyak orang membenci yang mereka fitnah gitu ya. Bukan berarti semuanya tidak benar, mungkin ada yang benar. Tapi hari ini susah sekali kita untuk melihat gitu ya, mana yang benar, mana yang salah, mana yang benar-benar ya memang dia salah atau orang yang memang kena fitnah gitu. Framing bahasanya itu, penggiringan opini itu luar biasa. Maka kita sebagai orang beriman hati-hati betul, Pak. Jangan mudah terjerumus. Kenapa? Kata Nabi, ala unabbiukum bidarajatin afdalu minas salati wasyam. Oh enggak, saya kasih tahu sesuatu yang lebih tinggi derajatnya, lebih tinggi pahalanya, lebih tinggi utamanya daripada salat dan juga siam, puasa. Kita tahu kan, as-salatu imaduddin, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-salah fa idza salahat salaha sairu amalihi. Salat kita tahu begitu penting, itu tiang agama, amalan yang pertama sekali dihisab di akhirat. As-siyam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang puasa dengan benar Allah hapuskan dosa-dosa dia yang terdahulu. Tidak ada kurang-kurangnya gitu, Pak. Sholat, puasa itu bagi kita memposisikannya sudah pada level yang tinggi. Tapi kata Nabi, ada level yang lebih tinggi lagi daripada itu. Apa itu? As-salatu wasyam was-shadaqah, berinfak kepada orang. Ada yang lebih tinggi lagi daripada tiga hal ini yang selama ini sudah kita posisikan pada tempat yang tinggi gitu. Apa? Qalu bala. Qala islahu dzati baini. Memperbaiki orang yang sedang berseteru. Mendamaikan orang yang sedang berantem. Mengakurkan orang yang sedang berselisih. Itu mahal betul, Pak. Mahal betul. Nah, ini malah ada yang senang gitu. Iya, memang udah nggak usah deket-deket sama tuh orang. Atau malah ada yang jadi provokatornya gitu ya. Memang sengaja-sengaja manas-manasin. Kalau mengakurkannya itu memiliki posisi yang sangat tinggi, berarti memisahkannya dosanya paling besar. Makanya tidak ada untung-untungnya kita membicara atau memfitnah orang. Tidak ada untung-untungnya. Hanya sebatas kepuasan ego kita semata. Derajat kita pasti nggak tinggi. Orang melihat, oh ini tukang provokator nih, dimanfaatin ketika dia butuh.
Karena tahu provokator itu hari ini dia memprovokasi orang lain, satu hari dia bisa memprovokasi kita, memfitnah kita gitu. Kan semua orang bayaran gitu. Ada apa? Orang mencari kepentingan. Maka kalau kita kenal Pak, ada orang yang tipenya manas-manasin orang, udah cukup kenal, udah titik. Cukup kenal nama udah titik. Nggak perlu yang deket-deket banget. Kalau itu keluarga, teman kita, nasihatin. Tapi kalau rasa-rasanya pintaran dia daripada kita, rasa-rasanya kita nasihatin kita, nanti malah kitanya yang terjebak gitu ya. Ya sudah, cukup kenal saja udah jauh-jauh. Karena penyakit-penyakit yang seperti itu menular Pak. Ya, menular. Ada hari ini bikin kalau di medsos namanya buzzer gitu ya, menamakan diri, bangga lagi, cari uang lagi lewat situ Pak. Apa enggak makan api neraka itu? Sengaja cari fitnah orang dengan banyak HP gitu ya, di kantor dia itu memframing yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Apa bukan makan api neraka itu? Maka hati-hati betul loh, kita jangan sampai masuk pada ranah itu. Kalau ada orang diskusi jelek-jelekin orang, saya pamit dulu ya, ini big boss rumah panggil. Cari apalah alasannya gitu. Ada diskusi ini, isinya apa? Ngumpat orang, isinya apa? Jelek-jelekin orang. Kalau sebisa mungkin cepet-cepet. Kalau ndak bisa nasihatin, ngalihkan pembicaraan, udah cepet-cepet pergi aja. Karena kalau kita mendengarkan, apalagi mengiyakan, kita bagian dari mereka. Bala qala islahu dzatil baini wa fasadu dzatil baini hiyal haliqah. Nah, adapun orang-orang yang merusak gitu ya, wa fasadul baini gitu, yang merusak ke persaudaraan, sengaja memang membuat masalah gitu ya, mancing-mancing masalah supaya ada saudara saling berselisih, ada teman putus persahabatannya, ada pengurus ya gitu ya, gara-gara satu dan lain hal jadi jauh gitu ya, tidak mau lagi sholat di situ. Nah, ada dia sholat karena manusia, tidak mau lagi hadir kajian di sana. Ada itu orang hadir kajian karena manusia, rendah betul gitu. Karena lagi hadir kita begini bukan karena DKM, bukan karena siapa yang isinya, tapi semata-mata lillahi ta'ala, udah nampung pahala gitu. Nggak perlu lihat siapa, karena siapa yang enggak, ini memang buat pribadi siapa yang hadir karena Allah Ta'ala. Karena kalau sudah karena manusia sering kecewa kita Pak, betul ya. Karena kalau kita senderannya manusia mudah sekali kecewa ya. Dan ya namanya manusia kan, hari ini A, kadang besok jadi B, besok lusa jadi C. Enggak, kita enggak akan cawe-cawe ya, cawe-cawe juga. Enggak akan ada menteri yang standarnya bawah. Ya kroni-kroninya juga gitu ya. Macam-macam lah. Ya omongannya pokoknya pemanis saja hari ini. Penting orang senang dengar hari ini udah selesai. Masalah besok, urusan besok. Tapi bagi kita orang beriman enggak Pak. Kalau A hari ini, besok A, lusa A, sampai kiamat tetap A. Bilang iya hari ini, besok iya, lusa iya, tahun depan juga tetap iya. Ya. Supaya apa? Biar tidak masuk orang munafik. Karena ayatul munafik salah satunya Pak, idza hadatsa kadzaba. Kalau dia ngomong dusta, mau bohong. Maka
Hati-hati betul kita pada ranah-ranah yang ini, yang hari ini berseliweran di sekitaran kita, dan kita nggak bisa ngontrol, tapi kita bisa ngontrol diri kita. Ketika kita tidak mampu orang sekitar kita, tapi kita bisa ngontrol diri kita sendiri. Kita tidak bisa ngontrol keluarga orang, tapi kita bisa ngontrol keluarga kita sendiri. Paling sederhana sekarang itulah Pak, paling red. Dan itu udah cukup bagus, gitu. Cukup bagus. Karena tidak bisa kita ngatur banyak orang gitu hari ini. Udah, seenggaknya kita tidak terjerumus. Dari Ibnu Abbas, beliau berkata ketika menafsirkan surah Al-Anfal, qala Allah Ta'ala fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu. Ibnu Abbas berkata, hadza tahrijun minallahi 'alal mu'minin an yattaqullaha wa an yuslihu dzata bainihim. Ini merupakan penekanan. Penekanan itu apa ya? Ini penting loh gitu. Kalau bahasa kita mungkin kalau ini sampai gebrak meja gitu. Ini penting nggak? Penting betul nih, penting. Ya, ini merupakan tahrijum minallah, penekanan gitu. Alal mu'minin, buat siapa? Bagi kita orang beriman. Karena di luar orang yang beriman, mereka nggak punya kontrol. Kitab suci mereka tidak mengatur itu. Mereka tidak punya role model. Kita punya Nabi sebagai contoh tauladan, mereka tidak punya. Agar mereka memperbaiki hubungan di antara sesama mereka. Makanya sahabat Pak, kalau kita lihat Pak ya, sejauh saya baca sirah sampai hari ini, apa ya, belum nemu yang sifatnya ada sahabat musuhan sampai mati Pak. Musuhan gara-gara berselisih sampai musuhan sampai mati itu ada setelah nanti zaman fitnah dengan setelah Khalifah Utsman bin Affan meninggal, kan muncul fitnah tuh antara Khawarij dengan Mu'tazilah ya. Sayyidina Ali pada posisi tidak diuntungkan gitu, bela ini dikafirkan oleh bela Khawarij dikafirkan oleh Mu'tazilah, bela Mu'tazilah dikafirkan oleh Khawarij. Posisinya tidak menguntungkan. Tapi beliau mengambil keputusan yang terbaik pada saat itu. Tapi tetap terjadi perang saudara kan Pak, perang Siffin dengan Muawiyah, kemudian perang Jamal dengan Sayyidah Aisyah. Itu perang-perang besar Pak. Perang-perang besar. Sebabnya apa? Ini kisruh provokator, merusak. Itu ribuan Pak sahabat meninggal, ribuan. Sebelah sana takbir, sebelah sini takbir. Sebelah sana syahadat, sebelah sini syahadat. Namun beberapa sahabat yang dulu mengingat nasihat Nabi, apa nasihat Nabi? Kalau satu hari nanti terjadi kisruh di zaman Ali, maka berpihaklah pada Ali. Tuh poinnya, makanya nanti Zubair bin Awam keluar dari kancah peperangan, ditusuk oleh orang Khawarij dari belakang. Beliau ingat, sadar lagi perang Pak. Beliau kan di sebelah Muawiyah Pak. Lagi perang nih, berkecambuk. Ingat beliau dengan beberapa Tolha atau dengan siapa saya lupa. Bentar. Masih ingat enggak pesan Nabi kalau nanti satu hari terjadi kisruh, perang antara Ali dengan siapa gitu ya? Karena Nabi tidak menyebutin dengan siapanya. Maka berpihaklah pada Ali. Langsung keluar Pak. Keluar beliau udah. Keluar dari barisan perang tersebut. Maka Khawarij dari belakang nusuk beliau. Syahid. Masuk dalam syahid. Ini efek apa tadi? Kisruh antar
saudara, memperburuk antar saudara. Makanya Islam menjaga betul yang namanya ukhuwah. Maka ada hadis innamal mu'minuna al muslimun lil muslimin kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dah. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Seperti diibaratkan seperti bangunan gitu, Pak. Bangunan ini gimana, Pak? Bisa enggak misalkan punya tiang tiang aja nih, nggak ada dinding. Kan kita belum bilang itu bangunan kan? Atau ada kubah aja nih. Ininya semuanya enggak ada, Pak. Kan belum juga disebut bangunan. Ketika disebut bangunan ya ada lantainya, ada dindingnya, ada tiangnya, ada atapnya. Jadi enggak ada yang dikesampingkan. Semuanya punya nilai. Sehingga apapun posisinya, apapun derajatnya di mata manusia, selama dia muslim, dia saudara saya. Maka di sekitar kita hindari betul. Kalau ada kisruh kuncinya, kalau bisa nasihatin. Kalau enggak bisa nasihatin, alihkan pembicaraan. Enggak bisa alihkan pembicaraan, kitanya yang pindah. Berarti apa? Ini majelis tidak ada untungnya, rugi semua sih. Gimana nggak rugi, Pak? Ini kita omongin orang, kita fitnah orang. Di akhirat nanti amalan kebaikan kita diambil semua, Pak. Pahala sholat kita, pahala ngaji kita, pahala puasa kita, itu dia ibaratnya diambil dengan mau tidak mau kita udah hisapnya begitu, ambil dikasihkan ke orang yang terzalimi. Oke, kadang-kadang ada orang cerdas ketika difitnah, alhamdulillah. Kenapa? Alhamdulillah. Tidak perlu ngapa-ngapain dapat pahala. Alhamdulillah. Udah fitnah aja terus. Tapi manusiawi kita gimana, Pak, ketika kita difitnah? Marah, Pak. Ya fitrah kita pasti kan kalau difitnah marah. Tapi ketika kita hadirkan iman, ya udah, alhamdulillah. Ya, biar ada kabar gembira sedikit gitu ya. Kemudian bab berikutnya, bab 163, yaitu tentang menghina nasab. Kan ada nasab, ada hasab. Tahu, Pak? Pernah dengar? Ada nasab. Kalau nasab apa, Pak? Pernah dengar nasab? Nasab itu kita anak siapa? Ya. Kita anak siapa terus ke atas gitu ya, itu namanya nasab. Ada satu lagi namanya hasab. Hasab itu kebesaran keluarga itu apa? Makanya kan dalam poin bahasan mencari calon istri idaman. Tapi di sini kan udah semua, Pak, jangan cari lagi. Nanti berat. Pertanggungjawabannya berat, Deng, ya. Kemauan ada, keberanian yang kurang kan? Kan diantaranya ada lijama liha gitu ya, lima liha karena kecantikan, karena hartanya, wa nasabiha nasabnya. Dan nasab ada juga yang menyebutkan hasab. Hasab itu apa? Kebesaran keluarga. Nah, ini bahasannya tentang nasab. Gimana istimewanya bagi agama kita menjaga betul nasab. Nasab tidak lahir melainkan dari pernikahan yang resmi, yang terpenuhi syarat dan rukunnya. Karena kalau Barat ada enggak, Pak, itu? Mereka peduli dengan nasab begitu? Enggak ada. Ya dengan maaf gitu ya, maaf gitu ya. Mau suka sama siapa, ya sudah. Gitu ya, bikin aja anaknya. Oh, tahun ini lagi seneng sama dia, tinggal berdua. Besok putus, tinggal sama yang lain. Maka kalau istilah kita
kepul kebo gitu ya. Kebo, kenapa bilang kepul kebo? Ya sapi ya begitu ya. Sapi ya begitu gitu. Maka kalau ada perempuan, oh saya ini tidak tahu tiba-tiba hamil. Siti Maryam itu cuma satu. Hari ini banyak yang ngaku-ngaku jadi Siti Maryam, Pak. Ya, belum nikah sudah. Terus siapa? Ya, baik. Gimana tentang apa hadis dari Abu Hurairah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Syu'batani la tadrukuhuma ummati an-niyahah wa ta'an fil ansabi." Ada dua hal jahiliyah yang tidak ditinggalkan oleh umatku, yaitu meratap di saat kematian dan mencela nasab. Ini hal, kata Nabi, masa ciri-ciri jahiliyah itu apa, Pak? Ini pernah kita bahas, Pak, di awal sirah, kalau masih ingat. Udah berapa tahun yang lalu tuh. Ciri-ciri jahiliyah diantaranya adalah mereka ta'asubiyah. Apa ya? Ta'asub itu kesukuannya tinggi sekali. Kesukuannya. Terus hari ini kesukuan kita tinggi nggak, Pak? Enggak, kesukuan kita hari ini, kepartaian kita. Kepartaian, nah, itu namanya ta'asubiyah. Pokoknya kalau udah titah dari pimpinan, enggak ada yang enggak bisa. Ya, kalau sudah berfatwa gitu ya, kata pimpinan pusat, begini arahannya, mau aturan negara begini-begini, enggak peduli gitu ya, pokoknya udah gimana caranya. Itu namanya apa? Ta'asubiyah. Terus perilaku orang jahiliyah lagi diantaranya adalah mereka senang sekali dengan hal perdukunan. Hari ini marak perdukunan biasanya 5 tahun sekali, Pak. Itu dukun biasanya apa? Banyak permintaan. Ya, banyak permintaan. Atau di olahraga kadang-kadang, Pak. Kalau di Indonesia ada ya. Gawangnya harus disiram apa gitu ya, tarkam-tarkam, Pak. Enggak tahu kalau di internasional ada juga enggak ada, kalau liga enggak, wallahu a'lam, saya enggak terlalu paham gitu. Tapi ada gitu ya. Sampai hari ini pun kita ada gitu ya. Ada beberapa poin lainnya. Artinya ketika kita runut, ternyata zaman jahiliyah dengan kondisi kita hari ini tidak terlalu jauh bedanya. Maka kalau kita bilang zaman jahiliyah terlalu jauh gitu ya, udah zaman kita aja bilang, zaman kita gitu ya. Nah, di antara hal-hal tadi itu ada lagi yang memang dilakukan oleh orang jahiliyah yang sampai hari ini pun di antara kita masih ada yang melakukan an-niyahah. Niyahah itu apa? Meratap. Ketika ada yang meninggal, meratap. Wow. Ya Allah gitu ya. Harus sobek-sobek baju gitu, tarik-tarik rambut gitu. Mungkin di muslim jarang lah ya, kalau yang kita tahu ahli ibadah insya Allah enggak lah. Tapi kalau yang enggak, kadang-kadang meratapnya nangis enggak berkesudahan, habis-habisan nangis. Makanya biasanya yang meratap ini siapa, Pak? Perempuan. Ya, kalau ada laki-laki yang meratap, jorokin ke dalam kuburan sekalian. Kalau ada yang laki-laki yang meratap turun sana gitu. Tuh urusin apa, angkut jenazahnya. Kalau laki-laki, tapi kalau perempuan, makanya perempuan awal-awalnya kan hadisnya apa? Dilarang mengunjungi kubur karena khawatir itu. Karena tidak siap ketika ada orang yang dicintai dikubur dengan tanah menjerit-jerit gitu kan. Awalnya tidak boleh, tapi hadis berikutnya ada dimansuhkan. Hadis berikutnya turun fazuruha,
baru dibolehkan setelahnya. Karena memang sudah siap imannya, sudah Nabi kasih tahu jangan meratap, karena yang bermasalah nanti si mayit di alam kubur. Misalkan yang meninggal ayah gitu ya, istrinya jangan meratap, anaknya jangan meratap. Kalau meratap itu makin berat nanti bebannya. Makanya kalau kita mau meninggal udah nggak usah ditangisin. Sedih boleh, nangis meratap jangan. An-niyaha. Terus ini yang masih ada dilakukan oleh umat Nabi Muhammad. Yang kedua adalah mencela nasab. Ya, mencela keturunan. Kalau kita kecil dulu disebut nama ayah kita marah, Pak ya. Pernah nggak tuh? Ketika marah itu manggil nama teman bukan nama teman ya, nama ayah. Tersinggung kita dulu ya. Tapi kalau sini lucu juga ya, nama ayah kita dipanggil bukannya mestinya seneng gitu ya. Oh dia kenal sama ayah saya gitu ya. Kalau dulu marah kita marah gitu. Mencela nasab, tidak boleh kita Pak, mencela nasab. Ya, karena dalam mencela nasab itu bagian dari kebiasaan orang jahiliyah. Karena ta'asubiyah tadi itu. Kemudian bab yang ke-164 tentang mengisolir seorang pria. Ini ada kisah Pak ya. Dari Auf ibnu Haris ibnu Tufail, dia adalah putra saudara laki-laki Aisyah dari ibunya. Bahwa Aisyah radhiyallahu anha pernah diberitahu bahwa Abdullah ibnu Zubair berarti anaknya Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ini adalah sepupunya Nabi karena ibunya itu adalah bibinya Nabi. Ibunya Zubair bin Awam pernah mengomentari sebuah barang yang dijual atau dibeli atau diberi oleh Aisyah. Demi Allah, hendaknya Aisyah berhenti melakukan hal itu atau saya akan menghajar atau menetapkan sanksi kepadanya agar dia tidak diperkenankan untuk melakukan berbagai transaksi. Aisyah lalu bertanya, "Ahuwa qala hada?" Apa benar dia ngomong begitu? Nah, ya. Wallahu nadharun alla ukallima ibnu Zubair kalimatan abadan. Demi Allah, saya bernazar tidak akan berbicara dengan Ibnu Zubair selamanya. Ketika isolasi Aisyah terasa berat olehnya, Ibnu Zubair meminta syafaat kepada kaum muhajirin agar sudi membantunya dalam masalah ini. Melihat tindakan itu Ibnu Zubair tersebut, yaitu Aisyah lalu mengatakan, "Wallahi, demi Allah, saya tidak akan maafkan seorang pun dalam permasalahan ini selamanya, dan saya tidak akan melanggar nazar yang telah kulakukan." Ketika hal itu telah berlangsung lama, Ibnu Zubair lalu berbicara kepada Miswar ibnu Mahromah, Abdurrahman ibnu Aswad ibnu Abdul Yahud, bahwa saya meminta bantuan kalian atas nama Allah untuk mempertemukan dengan Aisyah, karena dia tidak boleh bernazar untuk memutuskan hubungan denganku. Poin dari bahasan ini adalah pernah berselisih antara Aisyah dengan saudaranya gitu ya, masih keluarga Nabi, yaitu Abdullah ibnu Zubair. Dia karena perselisihan tersebut Aisyah bernazar nggak bakalan ngomong lagi sama dia gitu. Nah karena nazarnya itu artinya kan nazar dalam kejelekan boleh nggak Pak? Nggak boleh sebenarnya. Tapi karena mungkin Aisyahnya marah gitu ya, dongkol, karena berkataan tidak baik untuk Aisyah gitu, akhirnya dia memutuskan silaturahim. Kalau kita hari ini Pak gini, kalau kayak marahan kita kecil dulu gimana Pak? Saya lagi marahan, nggak ngomong tuh. Nanti kalau baikannya apa? Gimana gini ya? Oh, baikan kita ya, baikan lagi. Enggak tuh, kalau yang besar begitu nggak? Yang dewasa kalau habis marahan ada enggak tuh? Seperti itu. Saya ada dengar cerita siapa, saya lupa Pak ya, keluarga Pak. Ada satu kesepakatan yang selalu mereka buat. Ada satu kesepakatan yang mereka buat sekeluarga itu.
Kalau marahan tidak boleh lebih 3 hari. Kakak beradik tuh Pak. Pokoknya kalau sudah marahan hari ketiga, pokoknya siapa duluan deh minta maaf. Selesai tidak selesai masalah itu. Pokoknya hari ketiga ngumpul minta maaf. Kalau kita ajarkan ke anak-anak kita, bagus tuh. Mau marah segimanapun, pokoknya jangan sampai lebih dari 3 hari. Kata Nabi apa? Kalau lebih dari 3 hari, neraka. Neraka, Pak. Kan ngeri Pak, gara-gara masalah, kadang masalah kecil gitu, kita nggak seneng sama teman sendiri, ini dibawa sampai ke akhirat gitu ya, ngeri sekali. Makanya kalau sudah marah-marahan, udahlah 3 hari. Ya, kadang kalau sekarang manfaatin Idul Fitri, Idul Adha, antaranya minta maaf Pak Idul Fitri aja. Ya, ketika tangan tidak bisa lagi bersua, mulai itu banyak pujangga-pujangga Pak, kalau sudah dekat Lebaran ya, nanti sebelum Idul Adha itu banyak tuh bertebaran. Ya, ketika badan tidak bisa lagi bertemu, memang udah mau mati atau gimana gitu kan? Hanya doa dan maaf yang bisa dihanturkan. Banyak banget tuh, bagus-bagus. Coba kalau ngomong langsung gitu, itu kan keren banget tuh. Yang kita tuliskan diomongin langsung atau di telepon ngobrol langsung, keren banget. Baik, maka ketika Aisyah bernazar ingin kan itu seperti mengisolir Pak ya, nggak mau lagi ngomong sama dia ya, kemudian dinasehatin jangan ya, karena itu tidak dilarang ya. Sehingga pada akhirnya nanti dalam kisah ini Aisyah dengan Abdullah ibnu Zubair berbaikan kembali, artinya tidak mengisolir lagi, karena memang mengisolir saudara itu tidak boleh ya. Ya itu tadi, kalaupun sampai kita marah pun ya 3 hari saja ya, setelah 3 hari cari-cari alasan lah gimana cara ketemu minta maaf. Kalau ada yang salah tidak mau mulai minta maaf, maka yang dizolimi minta maaf, boleh nggak Pak? Ini ada orang zolim sama kita nih, dia tidak sadar itu kesalahannya dia tetap ngotot, kita dianggapnya kita yang salah gitu ya, terus kita datang mohon maaf ya, itu di mata Allah Pak, orang yang dizolimi tapi minta maaf itu tinggi besar, tinggi betul derajatnya. Tidak sembarang orang punya keberanian untuk melakukan itu, betul enggak Pak? Kita mungkin yang hadir juga, dia yang salah kok, ngapain saya minta maaf ya. Sama kayak Nabi Pak. Ini kalau kita flashback ke Nabi, ketika Fathul Mekah, orang Quraisy Mekah itu kurang apa dengan Nabi Pak? Zolimnya kurang apa? Jahat betul, jahat betul, jahat betul. Tapi kata Nabi apa? Ketika semua berkumpul di bawah Ka'bah itu ya, orang-orang Quraisy ngomong, ya Ibnu Karim, Ibnu Amika, Ibnu Akhil Karim, wahai anakku, wahai, kan karena masih keluarga kan Quraisy, wahai anak pamanku gitu ya. Baik-baik Pak. Orang dalam firasat mereka Pak, wah mati gitu, penggal gitu. Tapi apa kata Nabi Muhammad? Aqulu ma yaqulu Yusuf ikhwan. Aku akan berkata sebagaimana Yusuf berkata kepada saudaranya, kan Nabi Yusuf ya, ketika saudara-saudaranya udah dorong masuk ke sumur Pak, kan ditarget mati itu kan, ternyata masih selamat, diselamatin oleh musafir, dibeli oleh orang menteri gitu ya, jadi budak di rumah menteri, akhirnya menakwil mimpi, diangkat menjadi perdana menteri, jadi raja. Terus datang nih saudara-saudaranya yang kemarin dorong. Kalau kita gimana?
Coba cari sumur yang paling dalam ada. Dorong aja semua itu. Kita kan mungkin bisa memaafkan, lupa, enggak gitu ya. Tapi Nabi Yusuf, enggak. Antum tulaqo, saya bebaskan kalian semuanya. Begitulah kata apa yang Nabi sampaikan kepada Quraisy ketika beliau punya kemampuan untuk membalas. Dan bukan hanya membalas, lebih daripada itu beliau punya. Tapi tidak ada yang beliau sakiti, kecuali ada 10 orang yang disebut, tapi itu pun yang 10 yang dibunuh cuma berapa orang, 3 atau 4 orang gitu. Yang lainnya akhirnya masuk Islam, seperti Hindun, kemudian Ikrimah bin Abi Jahal akhirnya masuk Islam. Dimaafkan juga oleh Nabi ya. Abu Sufyan kurang apa dia tuh, memfitnah Nabi gitu ya. Kata Nabi, antum tulaqo, saya bebaskan kalian semua. Hari ini tidak ada hari pembalasan, tidak ada balas-balas dendam, itu tidak ada ya. Semua kalian hari ini aku bebaskan. Maka kalau kita katakan cinta dengan Nabi, ingin ikut cara Nabi, itu komitmennya ya seperti itu. Kalau kita masih sebatas di lisan cinta dengan Nabi, tapi ada orang marahan, kita malah tambah marah gitu ya, tambah ngamuk, ya itu baru batas cinta lewat lisan kita. Memang tidak mudah, tapi bukan tidak bisa ya. Sederhananya ya, lihat aja bagaimana Nabi lakukan, kita berusaha mendekati, mungkin sama susah, tapi setidaknya mendekati sebagaimana yang Nabi lakukan. Berapa menit lagi Pak? Hah? 1 menit. Oh iya, panjang nanti, tanggung kalau kita bahas lanjutannya. Insyaallah lah kita lanjutkan lagi pada pertemuan di minggu yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.